tasawuf itu menuju kepada hak, yaitu kepada Allah, dan menuju kepada makhluk. Artinya na dua tinjauan tasawuf. Tinjauan hubungan getanyo dengan Allah, dan tinjauan hubungan getanyo dengan sesama makhluk. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullah, berkata oleh Imam Ghazali, memberi rahmat akannya oleh Allah, i'alam anna tasawufa lahu khaslatani, ketahui olehmu bahwa sungguh tasawuf baginya itu ada dua perkara. Yang pertama, al-istiqamatu ma'allah wasukunu ma'al khalqi. Yang pertama, istiqamah beserta Allah. Arti istiqamah menyebahasa lain konsisten beribadat kepada Allah. Yang kedua, wasukunu ma'al khalqi, ketenangan bersama makhluk. Jadi tasawufnya ada dua hubungan. Hubungan pertama, konsisten legetannya dalam tapubut suruh puji'uh tegah kepada Allah. Yang kedua, kaitan dengan ketenangan bersama makhluk. Artinya nagetanyo menenangkan orang lain, nagetanyo menyenangkan orang lain. Bila legetanyo hana bak tempat tersebut merasa kehilangan bagi orang lain, maka nyan dua pokok tujuan. Tujuan pertama ngan Allah, tujuan kedua ngan makhluk. Faman istaqama ma'allah, maka siapa saja yang istiqamah lurus ia beserta Allah, wa ahsana khuluqahu bin nasi, dan memperbagus ia akan akhlaknya dengan manusia, wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun, dan berinteraksi ia akan mereka manusia bil hilmi, dengan santun, fahuwa sufiyun, maka dianya lah orang sufi. Dah yang kekenurung sufi, orang yang metasawuf, yang teh orangnya, orang yang udip lurus beserta Allah, orang yang pubut suruh puji'uh tegah, akhlak gaknya dengan manusia jeroh, interaksi gaknya dengan manusia sopan santun, yang kenyan orang sufi. Maka kan orang tasawuf artinya orang yang pakai baju compang camping kan. Kan orang tasawuf orang hana lehaba kan. Kan orang tasawuf awak tegejak geuyup sabi-sabi kan. Tah orang tasawuf yang pertama ngan Allah lurus, ngan manusia jeroh akhlak, bergaul dengan sesama manusia nasopan santun. Yang kenyan orang tasawuf. Menyebahasa lain, udip ganyan ngan Allah jeroh, ngan manusia jeroh. Yang kenyan orang tasawuf. Maka terbenar orang tasawufnya orang lehaba, tapi haba ganyan hana menyakiti gap. Orang pakai baju mewah, orang sering bak kedai kopi, kan artinya leganya 20 jam bak kedai kopi, tapi sering duduk ke jeb-jeb kopi. Jadi kan mesti orang tasawuf hana duduk bak kedai kopi, kan menan. Yang salah penilaian dayo. Wal istiqamatu ma'allah, dan bermula istiqamah beserta Allah. Pakiban makna ayat tadiya hayadda nafsihi li nafsi ghairi, dan bermula istiqamah beserta Allah itu bahwa menebus ia akan bagian dirinya bagi bagian lainnya.
Ya, ni kadang yang kenyan orang beristiqamah beserta Allah. Konsisten beserta Allah. Jadi jid hana kedraw. Yang penting na kegap. Yang orang istiqamah kan. Orang lurus dengan Allah. Asai menyenangkan hati gap tenang gatnya. Kan geperle bersenang draw. Kan menang. Lebih kedahulukan ke orang lain daripada pribadi. Yang kenyang kekon orang lurus dengan Allah. Itanya payah tapi kelet terhatralong baru untuk dia kegap. Jangan hana istiqamah kan. Orang jerah makhluk dengan manusia pakiban. Wa husnul khuluqi bin nas, orang yang bagus akhlak dengan sesama manusia. Allah tahmilan nasa ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim malam yukhalifu syara'a, bahwa tidak memaksa ia akan manusia di atas kehendak diri engkau, tetapi engkau paksa akan diri engkau di atas maksud mereka manusia, selama tidak bertentangan mereka akan syarak. Ya, ni kala hana tapaksa orang lain untuk butruk hun gudanya. Tapi persit tapaksakan diri draw untuk butruk hun orang ramai. Nyan baru kira akhlak dengan manusia. Itanya menyemantang laudipnya, yang penting bulage longkun. Nya kalau akhlak dengan manusia. Jadi makna akhlak dengan manusia bi kenikmatan, ketenangan ke orang ramai selama hana mepak dengan agama. Ya, termasuk akhlak dengan manusia menyebab surah kamu urung semua berat masa kun masyarakat tengku masjid mentang tabut karena menyai masjid tabut hidih untuk luah tempat urang gejak mandum oh hanjut. Ilmiahnya ni ya cok baik kamu ya bau balai ja ke deh dia benar ni ya hana akhlak dengan manusia kan artinya nyan puturut nehun kan makanya puak perkara yang menyenangkan orang ramai selama hana mepak dengan syariat walau menjadi korban getanya pribadi sirau ikut orang ramai tersebut. Nya kamu akhlak kan. Baik kalan kepentingan pribadi le. Baru dah kepentingan orang ramai nya hana akhlak kan. Bismillah. Kemudian qala Ma'ruf al-Karhi. So Ma'ruf al-Karhi gepegat bab footnote hina yub beliau itu alamat zuhad, menyalam bendera para ahli zuhud, punya bahasa lain ikon ulama-ulama zuhud. Barakatu asrih, orang yang memberi keberkatan pada masanya. Abu Mahfud Ma'ruf al-Kharqi al-Baghdadi. Jadi kunyah gaknya Abu Mahfud Ma'ruf al-Karhi al-Baghdadi. Wafat beliau 200 Hijriah Belinggai itu. Berkata oleh Ibrahim Al-Harabi, kubur beliau ma'rufin at-tiryak mujarrab. Kubur beliau dima'rufkan menjadi obat yang mujarab, artinya fi ijabati doa indahu, pada menerima doa di sisinya kubur. Jadi menyetajak bak kubur, yaitu Ma'ruf al-Karhi.
tamu doa bak kubu beliau mustajabah. Kira-kira doa getanya hang getung oleh Allah yang kekenan ja. Doa getanya pasti diterima oleh Allah Taala. Ya aulia Allah. Berkata oleh Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah, bermula tasawuf itu akhadhu bil haqa'iq, mengambil dengan hakikat. Wal iyasu, yang menurut pengertian beliau, wal iyasu mimma fi aidil khalaik, dan berputus asa daripada apa yang ada pada tangan makhluk. Menurut beliau, yang dimaksud dengan tasawuf cok dengan hakaik, artinya apa yang ka kehendak li Allah nyan kenyan mentang le getanyo ta taridai ta senangi be berharap kepada apa yang na bak jara orang lain. Nyan yang kenyan urang tasawuf. Tah urang tasawuf hana berharap kepada bantuan makhluk, semata-mata berharap kepada bantuan daripada Allah yang memaknai. Jadi apa yang kagejuk oleh Allah yang kenyatakan yang kesenangi cok dengan segala hakikat, yang kage kehendak oleh Allah yang kenyatakan. Antum pernah berharap pajani bantu oleh siji, pajani bi bantuan oleh si pulin hana. Antum pernah berharap putra yang nabak jara wagab. Qala Syekhul Zakaria Al-Ansari, berkata oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, memberi manfaat oleh Allah dengan beliau di dalam kitab syarah risalah. Risalah Qusyairiyah. Pernah pegah li beliau li anna man arafallaha ta'ala wa alima alla darra wala nafi'a wala mu'tiya wala mani'a ghairuh washtaghala bima yaqarrubuhu minal haqa'iq fayalzamu min dhalikal iyasu mimma fi aidil khala'iq hatta la ya'tamida illa 'ala Allah Ta'ala. Karena bahwa sungguh orang yang mengetahui ia akan Allah Ta'ala, ma'rifah ia akan Allah, dan mengetahui ia akan bahwa sungguh tidak ada yang mampu memberikan mudarat, tidak ada yang mampu memberikan manfaat, tidak ada yang mampu memberikan sesuatu, tidak ada yang mampu menegah sesuatu ghairu selainnya Allah. Washtaghala, dan menyibukkan diri ia dengan apa yang dapat mendekatkan diri ia akannya Allah daripada segala hakaik-hakaik, maka lazim daripada demikian oleh berputus asa ia daripada ma yang ada ia pada tangan makhluk, sehingga tidak tertumpu ia kecuali di hati Allah Ta'ala semata-mata. Ya, ni kadang sawa si berangkat sawa yang ka ma'rifah ke Allah, kagot geturi Allah, dan gedepe hana lain yang mampu bi mudarat selain Allah, hana lain yang mampu bi manfaat selain Allah, hana lain yang mampu memberikan dan mencegah melainkan Allah. Nyo urang yang lagi nyo katentaya akan selalu gepusibo udrawa dengan perkara-perkara yang dapat mendekatkan dirinya dengan Allah. Minal haqa'iq, daripada segala hakikat-hakikat. Ikatannya biasa bak kun takai bak doa yang sering. Lu sembahyang tapi dia baca Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Kun sering lagi katanya. Jadi hana mampu memberikan manfaat, wala mani'a lima a'taita, hana yang mampu untuk mencegat menyepa yang kadron nabi, hana yang mampu memberi menyedron yang kan cegat, wala radda lima qadaita, hana mampu menolak apa yang drone ka kehendak,
Dia kan sering dia baca ni katanya. Tapi dalam kejadian hana menan tua katanya. Padahal le katanya baik cuma lapai, tapi buktikan dalam udip katanya bahawa hana lain yang mampu bi mudarat ke katanya selain Allah. Hana lain yang mampu bi manfaat ke katanya selain Allah. Hana lain yang mampu memberikan dan mencegat selain Allah. Menya Allah hana gebuka hati sidodro manusia, maka manusianya ndak ta merengek tatat hai bantu dia. Maka menyahana getup hati manusianya li Allah, dak hana ta merengek tatat tetapi bantu dia. Maka pakon merempok bantuan di kita nyoba manusia karena gebuka hati li Allah. Pakon tertutup bantuan kita nyoba manusia karena getup hati li Allah. Yang tak ada masalah. Maka menye Allah gebi kita nyoba musibah, gebi kita nyoba bala, hana mampu orang yang menolak bala tersebut. Menye Allah genebi manfaat berbagai macam manfaat, hana mampu pula bagi orang lain untuk mencegat manfaat tersebut. Maka Allahumma la mani'a a'taita nyen baik cuma kun buktikanlah mudib, sehingga karena kata yakin hana lain yang mampu bi mudarat, hana lain yang mampu bi manfaat, hana lain yang mampu memberikan sesuatu dan mencegat. Karena kata yakin laganya hingga betapa sering draw lam tiap wate buat untuk tawangan Allah. Karena wate kata wa getanyangan Allah, maka hana le weh laudep, hana le gelisah, wate teka hal yang hana menyenangkan tetap merasa senang. Bahkan senang karena tetepuannya kehendak Allah. Lon terimong yang tetap terjadi. Menyahana le katanya tawangan Allah, maka hanta terima putra yang gebili Allah. Hanta terima nunggu awat teka musibah bupep manusia, awat teka senang hana mentinggal ke sepuh api. Nya kasering le katanya awat nehun hana panen baru kun hom hai kupujuk ba Allah kade kupu kali Allah nehun so. Jadi watek hanya kebuat baru juk pulang ke Allah itu. Watek mantang juk kebuat tua ke Allah. Hana mensedekah hana sepuh api. Yang sering ya. Maka orang yang kapusibuk draw dengan ibadat untuk putawa draw dengan Allah, nyan lazim maju ke orang yang lagenya hana berharap siapa api. Bak bantuan makhluk hana. Hana harap sepuh api. Hana harap dibantu oleh si pulan, dibantu oleh si pulin. Hana ikatnya. Karena tumpuan gatnya ke Allah, berpegang teguh gatnya ke Allah. Menye Allah gena bantu, hana mampu orang lain mencegat. Menye Allah kagak cegat, hana mampu orang lain membantu. Enak sangat. Hana putus asa sepuh api. Maka hana kecewa. Hei, ku pilih ji tapi hanai permun kuronyo hana mendengar kepiatannya. Pakon menye Allah hana gebuka hati ji dak tim seh datai kedai meturi ditali. Tapi menye Allah gebuka pintu hati ji dak awai kon dan muturi kedudak muturi kerawai. Sikam menan ji. Ka at-tariqah ini adalah tariqat. Kan sering dah dengar-dengar dia tarikat kulin, tarikat Naqsyabandi, tarikat Haddad, macam tarikat tu sering dah dengar-dengar. Putra tarikat yang jino tahu. Qala Sayyidun al-Qutub al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi tasbitil fuadi, berkata penghulu kita, pemimpin kita, Kutub Habib Abdullah nan ganyan Abdullah anu daripada Alawi al-Haddad di dalam kitab Tasbitil Fuadi At-Turuqut Tasawufi, bermula tarikat tasawuf, wa in ta'addadat, dan sekalipun banyak ia, fahiyat tariqatun wahidatun,
maka dianya itu tetap tarikat yang satu. Tarikat cukup le. Lam tarikat Naqsyabandi mentang mencabung-cabung cukup jai. Tarikat tersebut yang popular iaitu Syekh Rifai, gepenan dengan tarikat Rifaiyah. Yang tokoh ji Syekh Syadzili, tarikat Syadziliyah. Al-Nyalam nalam tarikat Malawiyah. Al-Nyalam Syatariyah, getajai tarikat. Tapi walau berpuluh-puluhan bahkan ratusan tarikat, tapi sabah tujuan. Tarikat le, tapi tujuan sabah. Dah tujuan ji wahia mujahadatun nafsi wal khuruju min kulli ma tad'u ilaihi wa hadza amrun asirun. Dan dianya tarikat yang satu itu menundukkan jiwa dan membebaskan diri daripada tiap-tiap ma yang menyeru ianya jiwa kepadanya ma. Nya kejan tak tujuan. Tarikat cukup le, tapi tujuan sama. Dah tujuan ji adalah menundukkan nafsu. Seluruh tarikat tujuan ji adalah menundukkan nafsu, mengalahkan nafsu, dan membebaskan diri getanya daripada bujuk rayuan nafsu, sehingga getanya mampu melepaskan diri daripada bujuk rayuan tersebut. Tak kena tujuan. Mandum tarikat sama. Tarikat Naqsyabandi menan tarikat Al-Haddad, pilaganyan tarikat Syatariyah, pilaganyan tarikat Syadzaliyah, pilaganyan Rifaiyah, pilaganyan pun tujuan adalah membebaskan diri daripada bujuk hawa nafsu. Mandum kenan tujuan. Walaupun metode ji beda-beda cara, tapi tujuan sama. Metode sangat beda-beda. Wa hadza amrun asirun, menyepegah mudah. Pun tujuan tarikat membebaskan diri daripada bujuk rayuan hawa nafsu. Hana mutruk mu 2 minit berkabih dah pegah. Tapi ingat, dan bermula ini perkara itu perkara yang sulit, kan buat mudah dekat. Tak bebaskan diri daripada pengaruh bujuk hawa nafsu kan mudah tu. Apalagi katanya urun tebelu, dempu ada tak kalan, kecuali cungkir mata le. Le cungkir mata nya pekla penyung lam. Nyan baru sang berat tu tunggu. Kendali hawa nafsu kan buat mudah, buat paling sulit. Wa qala Syekhu Abu Hasan Asy-Syadzili, ya, yang kenyong Abu Hasan Asy-Syadzili po daripada tarikat Syadziliyah. Jadi imam tokoh yang menggerakkan tarikat Syadziliyah, bahkan kepenan Syadziliyah karena tokoh penggerak utama Syekh Hasan Asy-Syadzili. Lagi tarikat Syatariyah, karena yang kembangkan tarikatnya Syekh Asy-Syatari. Rifaiyah Imam Ar-Rifai. Pernah pegah li beliau, laisatit tariqatu birrahbaniyah wala bi akli syairi wan nikhalah wa innama hiya bis sabri wal yaqini wal hidayah. Ya, negala. Tidaklah tarikat itu dengan rahbaniyah, dan tidak pula dengan makan syair, dan tidak pula dengan makan dedak, dan hanya saja dianya tarikat itu dengan sabar dan yakin dan hidayah. Ahwate yageun getanya orang menempuh tarikat, orang yang metarikat, orang yang metarikat. Tarikat yang sesungguhnya kan dengan cara rahbaniyah. Putra makna rahbaniyah arahib. Arahib adalah orang yang menyendiri dalam wihara, kan? Orang yang menyendiri dalam bihara. Hana berkumpul dengan manusia, hana muduk-duk dengan orang ramai.
menyebab solat bak surah katanya orang Islam orang yang udlah damong lam guha geyak suluk geyak kalu dek nya rahbaniyah puakeh lagi nyan yang kepenan urang tarikat harus senantiasa menyendiri bertapa hanjut duduk dengan orang ramai bak kedai kopi pula kan nyan kon nyan tarikat nyan di antara jalan menempuh tarikat tamong suluk tamong kalut tapi tarikat kon nyan kan wategakun urang matarikat berarti payah tamong lam guha yak bertapa hanya mutaho-taho lenga urang ziat ni kon dan kon pula urang matarikat urang yang pajuh syairnya gandum yang hanagot menyebab surah katanya urang pajuh breh cetu berarti nya gatnya urang matarikat nya mutasawuf nya dak breh hana mangat le kon le breh ramu pajuh breh cetu kon menan kon pula urang matarikat urang yang pajuh ni khalah pajuh dedak menyebab surah tepung yang got hang gecok dedak ni saganya yang gereng jadi baik pajuh mangan menyebab bahasa singkat dah urang matarikat nyan kan urang yang pengudlah derawangan manusia geyak duk lautu rimba gede yak bertapakon nyan kon pula urang yang pajuh yang hana mangat kon tapi dahsyat urang matarikat adalah urang yang menempuh jalan bisabari sabar dalam menghadapi musibah sabar leganya di dalam ibadah sabar leganya ketika berhadapan dengan maksiat lebo sabar dalam musibah sabar berhadapan dengan maksiat dan sabar dalam ibadat yang paling beratnya sabar dalam ibadat menyesabar dari musibah mudah rumah teka tutung tak terimong handa terimong sikabeh hari sabar gerawai yang paling berat sabar dalam ibadat uyuknya sabar daripada maksiat kana iku tu urang pihana handa tegom han mangan ka iku tu nyen berat bacut yang paling berat lam sabar dalam ibadat yang pah berbagah-bagah liwa yang paling berat adanya yang kedua ta urang mutarikat urang yang yakini penuh keyakinan lah mati kesal yakin ke Allah yang kepubuatnya yakin ke sia-sia karena tujuan petawa derawangan Allah watengan Allah kata akan disayang oleh Allah watejit ke kekasih Allah kata te akan gebi uru akhirat tempat yang penuh dengan nikmat yakin wal hidayah orang yang mencari petunjuk yang tunjuki Allah ya kata yang kenyan urang tarikat orang yang tempuh jalan tarikat adalah orang yang menempuh jalan mendapatkan sabar menempuh jalan mendapatkan keyakinan menempuh jalan mendapatkan hidayah yang kenyan urang tarikat jadi lamudib ganyan selalu sabar lamudib ganyan senantiasa yakin lamudib ganyan dipenuhi dengan hidayah petunjuk daripada Allah kan artinya urang mutariqat urang duk lam glehide tamong lam guha hana huhu lampu kalut 20 pujiem kon menang tah kedali ayat Al-Quran waja'alnahum a'immata yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin surah Al-Anbiya ayat 70 ya yang kenyo dalil dan kami jadikan akan mereka akan pemimpin-pemimpin akan a'immah yang menunjuki oleh mereka dengan urusan-urusan kami dan kami wahyukan kepada mereka akan perbuatan-perbuatan baik
dan akan mendirikan salat dan akan menunaikan zakat, dan adalah mereka bagi kamu abidin, menghambakan diri mereka. Jadi dah orang mutarikat, orang yang bertawadra dengan Allah. Ya, yang kerja orang mutarikat. Kan orang pajuh yang hana mangan. Kan salah ampun kan. Orang yang hana pegah habakan. Jadi biasalah lagi kita yang. Ka wa mimma qila fi tasawuf. Dan sebahagian yang lain, pendapat-pendapat ulama kaitan dengan definisi tasawuf, putra tasawufnya. Qala Syekh Imam As-Suhrawaidi rahimahullah, penepegah li beliau, at-tasawufu awaluhu ilma. Tasawuf awalnya adalah ilmu. Ni kala. Maka menyatakan tempuh tasawuf ilmunya ialah pokok. Ilmunya tu ilmunya kisah ibadat. Kadang-kadang ilmunya fiqh. Maka fiqh dan tasawuf yang hanya dapat dipisahkan. Hanjit pisah. Dia tak pisah ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf hanjit. Karena segala mengetanya tempuh tasawuf benar fiqh ini kisah ibadah. Makanya dipegah oleh Imam Syafi'i, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Ilmu fiqh dan ilmu sufi, ilmu tasawuf, maka adalah engkau tiada ia itu satu. Hanjut sabar-sabar. Benar ilmu fiqh, benar ilmu tasawuf, maka berna fiqh dan tasawuf berbarengan. Hanjut habis mufhum fiqh baru buat tasawuf, salah. Yang salah nasihat. Fa inni wa haqqillah iyyaka ansahu, maka bahwa sungguh aku wa haqqillah, demi hak Allah akan engkau aku nasihatikan beliau. Fadzaka kasin lam yaduk qalbuhu tuqa, maka bermula demikian si kasin tidak yaduk, tidak akan mendapati lezat hatinya ketakwaan. Orang yang semata-mata ilmu fiqh nyan kasin gagi ibarat dengan kasin, arti kasin orang yang semata-mata merenau ilmu fiqh, kadar sah ibadat, dah rukun, dah syarat, dah batu dan sebagainya. Nyan orang yang lagi nyan ate gak nyan tidak akan merasakan lezatnya dalam beribadah. Kerhati nyak lembut ate pakai bar murno tasawuf. Untuk mendapatkan rasa lezat dalam berbuat ibadah tetap dengan ilmu tasawuf. Makanya fiqh semata-mata yang berarti hanya kadar legetanya terlepas daripada kewajiban. Enam sakai. Makanya na yang pegah ilmu fiqhnya ilmu dunia. Tiban mana ilmu dunia untuk kegelah hukum dalam dunia sakai. Sebab punya orang tang semayang, je gekoh taku oleh sultan. Orang tang semayang. Tapi wate ya, ikun lagi, long semayang. Karena dia memang na ilmu itu tata cara semayang. Anjir lekoh taku. Maka murno ilmu fiqh kadar gelah hukuman dunia ke akhirat dalam dendai. Untuk terbebas getanya di akhirat benar tasawuf. Karena tasawuf akan memberikan efek ruh daripada ibadah. Lagi yang pegah le Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Penepegah li Ibnu Athaillah, al-a'malu suwarun qaimatun. Amalan itu hanya bentuk yang tegak. Dah amalan bentuk lahir yang terjadinya kan amalan. Amalan lidah yang lahir lidah, amalan jarawa yang lahir jarawa. Wa wujudul ikhlasi arwahu fiha, dan terjadi ikhlas itulah roh dalamnya amalan.
Wate lagi tanya berzikir bak lidah. Wate lagi tanya tak semayang oleh seluruh anggota. Nak ikhlas pun nak. Menyahana ikhlas sama dengan yang anggap amalan mati hana roh. Ikhlasnya nak berbicara dalam fiqah hana dalam tasawuf. Maka nak ikhlas merupakan imbalan di akhirat. Selamat lagi tanya di akhirat. Hana ikhlas, hana imbalan di akhirat. Han selamat tu. Idonya asaika semayang, ikhlas hana ikhlas ka selamat. Han lay putus kuah. Maka dia ilmu fiqah na yang kenyan ilmu dunia hanya sebatas terbebas idonya sakai. Tapi menyahana tasawuf di akhirat han terbebas. Pubuat lagi tanya semayang, pubuat zikir tapi ria. Tapi dikabur ngujub hana manfaat. Wahadha juhulun kaifadhu jahlin yasluhu ke Imam Syafi'i. Dan bermula ini segala kejahilan, bagaimana yang memiliki jahil itu yasluhu mampu berbuat baik ia. Orang bertasawuf ibarat dengan juhulun bila mana hana ilmu fiqah. Agaknya getempuh tasawuf. Tata cara sabar, tata cara legetanya bu irida, bu ikhlas, ilmu untuk sembahyang rukun dan geduri, syarat dan gedung, tasawuf laju-laju. Tapi fiqah hana gubernur nya urang jahil. Pakai bancara urang jahil akan menjadi orang yang baik, mungkin. Maka na tasawuf, hana ilmu fiqah, nyan legetanya han mungkin yasluhu terbebas menjadi orang yang baik karena tata cara ibadah salah. Ujung-ujung takut-takut dia kesihin dia. Negala. Maka ilmu fiqah benar keglah legetanya ibadat, ilmu tasawuf benar nyana manfaat ibadat mandua benar. Hanjut tasawuf mentang. Na tasawuf hana fiqah nya urang jahil gegun. Nafiqah hana tasawuf nyan mati ate. Maka dia mendua benar. Ka bacut tu. Maka yang pertama ile benar ilmunya. Tasawuf yang pertama ilmunya ile. Wa ausatuhu amal, pertengahannya amal. Karena ilmunya kata doa pakai bantal semayang, pakai ban puasa, kata doa menduga, maka perbuat. Baik ilmunya kebah latih mentang hana amalan dan juga buat. Pertama benar ilmu, wate ilmu karena yang kedua pertengahannya amalan. Lakukan, amai putra yang kata depu. Wa akhiruhu mauhibatun, dan akhirnya itu mauhibah merupakan anugerah Allah. Ya, ni kata. Yang tasawuf yang amaluhu mengamalkan ilmu. Dibantah amal lam amalan yang berikhlas hendak pegah, la amalan yang bekna ujub, la amalan yang bekna ria, yang kenyan karena tasawuf. Fala ilmu yakshifu anil murad, maka ilmu itu akan menyingkapi daripada maksud. Ya, negala ilmu akan ibuka rahasia-rahasia ibadah. Teruk bak maksud, pakai ban rukun, pakai ban syarat. Teruk ilmu yang akan membukanya. Oh, menyemuno batu, menyemuno sah. Wal amalu yu'inu ala talab, amalan itu membantu ia di atas tuntutan. Teruk getanya bak derajat hakikat. Dengan cara amalan ilmu membuka rahasia-rahasia ibadah dengan mengamalkan teruk getanya bak makam hakikat. Wal mawahibatu tublighu ghayatal amali, wate getanya ka mawahib ka merupa anugerah Allah sampai ia akan sehabis-habis cita-cita katruk bak derajat aulia. Yang pertama ilmu yang benar, liana ilmu amalkan, liana tak amalkan, ujung-ujung pasti merupakan anugerah Allah. Karena mampu getanya meranjak kepada makam aulia, nyan musososinya menyahana gebantu oleh Allah antro kenan. Payah datat.
naqalahu fil qirtas nyauhaba yang genakal di dalam kitab al-qirtas kata deh boleh kan baca deh kan sebenarnya tu wa qala ba'dul a'immah berkatalah oleh sebahagian a'immah pemimpin para ulama-ulama innama tasawufu ilmul hal la ilmul maqal nyaho ni kadang hanya saja bermula tasawuf itu adalah ilmu praktek bukan ilmu teori. Tasawufnya kan cuma teori langsung praktek je. Baik kebah lah mati mentang. Bati sabar. Oh, bati bersabar. Oh, mati kena musibah kisah dengannya. Kan menang. Kan ilmu teori tasawufnya, ilmu praktek langsung. Wahwa dan bermula dianya itu bahwa menghias diri ia dengan sebaik-baik akhlak allati yang datang dengannya oleh sunnah-sunnah nabawiyah. Ya, putra yang tak praktek teman, yang tak praktek tahiasi diri katanya dengan akhlak mulia, akhlak yang sesuai lagi sunnah Nabi. Tiban Nabi ketika bergaul, ketika Nabi berbicara, ketika Nabi bertegur sapa, ketika Nabi makan, ketika Nabi minum, yang kenyang kita tahu praktek. Teruk bajib iya, mesti bajib iya, akhlak jib iya. Di antara sunnah Nabi cara jib iya pakai bat. Wate tajib takkan bismillah. Hana payah sempurna je, beda ngembak baca Fatihah. Payah bismillahirrahmanirrahim. Bak minum dan makan memadam mantak bismillah. Jib sabar teguh. Waktu tajib bismillah. Boleh dapat alhamdulillah. Jib lam bismillah. Boleh dapat alhamdulillah. Jib lam bismillah. Boleh dapat alhamdulillah. Yang sunnah. Ya, ni kan tak tahu. Blub baju bismillah han sepuatan. Ya, jadi kan gak tak tahu. Jadi tasawufnya atas praktek ini. Praktek atas urau-urau. Yang kan gak tasawuf. Praktek bak makan, praktek bak minum, praktek bak tata cara bergaul. Nyep ia padahal buat adat. Tapi dengan tak ikut lagi buat Nabi, lagi akhlak Nabi, je keibadat. Jadi bismillah, je tak berteguk. Boleh dapat alhamdulillah. Bismillah, je tak berteguk tu. Boleh dapat alhamdulillah. Bismillah, je teguk gule. Boleh dapat le berteguk. Hanya pedu. Oh, gerah dalam cok lam lagi salam le berteguk je. Baik banta buka hana mak lah pedu aju le no dah. Nyan kan tanya nya. Boh ya, limau. Nyan akhlak. Jadi tah ilmu tasawuf itulah menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulianya kan tasawuf. Walihada dan karena ini berkata mereka ulama at-tasawuf bermula tasawuf irtikabu kulli khuluqin saniyin wajtinabu kulli khuluqin daniyin. Tasawuf adalah melakukan tiap-tiap akhlak yang mulia, menjauhi tiap-tiap akhlak yang hina. Yang kenyang. Ubena akhlak-akhlak yang membawa kepada rendah diri katanya kebah. Akhlak-akhlak tercela kebah. Yang tak lakukan putra seluruh akhlak-akhlak mulia. Dah akhlak mulia, akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh sahabat dan dilanjutkan oleh ulama salafus saleh. Yang kenyang akhlak-akhlak mulia. Ala tara, bukankah tidakkah kalian perhatikan bahawa sungguh sebahagian mereka ulama mencegah diri ia daripada memakan bitikh bukan bitikh kan boh timan beruak. Mencegah diri ia daripada makan boh timan beruak karena bahawa sungguhnya
makan tidak sebut ia di sisinya bagaimana makannya daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekalipun sebutlah asal makannya Nabi baginya bitiq intaha. Nah, di antara ulama-ulama di antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad hanggap aja buat Imam Ruwa. Pakan hanggap aja karena hana kata cara apa jauh. Hana sebut lam hadis Nabi wa ta kepajo pu geplah pu ko. Hanggap aja. Walaupun kedeh na dalil yang menjelaskan hala buat Imam Ruwa. Bahkan Nabi na kepajo buat Imam Ruwa. Bahkan na dalil Nabi paling senang ke di antara makanan buah-buahan buat Imam Ruwa ngan buah labu tanah. Yang senang Nabi galak buat Imam Ruwa ngan buah labu tanah. Tapi Imam Ahmad hang kepajo pakan hana kata cara puaplah puako. Itanya pada na saja pajo takap leju kan. Hanya termasuk bagian akhlak ni kan. Karena hana kita Nabi pun buat. Tersebut dalil tersebut riwayatnya di dalam kitab Masyra'il Rawi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kesimpulan putra tasawufnya, tasawuf adalah membiasakan diri dengan akhlak mulia. Jadi tasawuf tersebut yang gekun dengan tasawuf orang yang hiyadraw dengan akhlak-akhlak yang jero, akhlak-akhlak yang didasari daripada hadis Nabi. Dan tasawufnya praktek, bukan teori, langsung aja. Cara berbicara pakai ban, cara bergaul pakai ban, cara bertamu pakai ban, cara tegur sapa pakai ban, berhadapan dengan orang tua pakai ban, yang kenyan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.